Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah mistis yang dialami jemaah haji, bawa khodam hingga baca mantra ketika beribadah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hal yang berbeda dialami oleh Ustadz Fadlan, seorang tour leader haji dan umroh. Ia mengalami kejadian yang tak biasanya dilakukan pesertanya ketika melaksanakan ibadah haji. Awal mulanya orang tua Fadlan merupakan pemilik tur haji. Kemudian Fadlan berniat untuk ikut orang tuanya naik haji. Semenjak itu, ia sudah sering berangkat haji untuk membawa pesertanya. Pada tahun 2007, ada pengalaman yang sangat berbeda dialami olehnya. Biasanya, pesertanya mengikuti semua rangkaian haji. Namun berbeda dengan salah satu pesertanya. Peserta tersebut selalu meminta Fadlan untuk pergi ke toilet. Bahkan peserta itu mengompol di jalan ketika tidak mampir ke toilet untuk buang air kecil. Ketika Fadlan pun menanyakan alasan kenapa peserta tersebut berlaku aneh, sang ayah pun menjelaskan bahwa peserta itu mendaftar haji akibat uang panas, sehingga ibadahnya pun tidak berkah. Tak lama setelah kejadian aneh saat ibadah haji, peserta itu akhirnya meninggal dunia. Selain kejadian itu, Fadlan juga mengalami kejadian aneh lainnya. Ia pernah mengalami kejadian saat sholat subuh di Masjidil Haram. Ketika ia berangkat berjalan kaki dari hotelnya ke masjid, ia tidak sengaja melewati salah satu masjid bernama Masjid Jin. Karena ia mendengar suara iqomah di dekat Masjid Jin, maka ia memutuskan untuk sholat di sana. Setelah itu, ia kembali ke hotel, namun ternyata ia mendengar suara azan kedua dari masjid lain. Ia menceritakan suasana sholat di sana sebenarnya biasa saja, karena ia juga sering sholat di Masjid Jin. Namun pada subuh itu memang tampak sedikit tidak biasa. Fadlan juga menceritakan tentang pengalaman membawa peserta dari Jawa Timur yang berbeda. Peserta tersebut membawa khodam saat ibadah haji. Saat di Jabal Nur, peserta tersebut mengambil sebuah batu berwarna biru. Padahal Fadlan dan bapaknya sudah menjelaskan untuk tidak membawa apapun dari sana. Alhasil peserta tersebut sempat bertingkah aneh setelah mengambil batu tersebut. Bahkan peserta tersebut juga ketika tawaf tidak membaca doa, melainkan membaca ajian menggunakan bahasanya sendiri. Peserta itu bahkan sempat ikut pekerja yang sedang membangun sebuah gedung di Mekah. Ustadz Fadlan sering juga mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti tiba-tiba terkunci di kamar. Pernah juga ia mendengar suara orang mandi padahal tidak ada yang mandi. Ia juga pernah bermimpi aneh. Ia memasuki apartemen yang ditempatinya, namun bentuk gedungnya gelap dan seperti sehabis terbakar. Kemudian ia berjalan menuju ke kamar dan melihat sosok wanita yang membelakanginya. Ketika Fadlan mendekat, wanita itu justru melompat melalui jendela. Ternyata mimpi tersebut juga dialami peserta lainnya termasuk kedua orang tua Fadlan. Selain insiden mimpi, Fadlan juga menceritakan bahwa peserta lainnya diteror dengan telepon. Fadlan menyampaikan di YouTube channel RJL5, jangan sampai cerita tersebut membuat kita takut untuk beribadah ke Mekah. Jadikan itu sebagai motivasi untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhaji memiliki syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat wajib haji adalah suatu perkara yang harus disempurnakan sebelum pergi melaksanakan ibadah haji. Syarat-syarat ini menentukan masuk tidaknya seseorang terkena kewajiban ibadah haji. Ini dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa syarat berhaji itu ada 7 hal, mulai dari beragama Islam hingga keamanan selama berada di perjalanan. Syarat wajib haji ada 7, yaitu Islam, balik, akal, merdeka, ada kendaraan dan bekal, keamanan di jalan, dan kondisi memungkinkan perjalanan ini. Takrib pada Kifayatul Ahyar, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2001 Masehi, 1442 Hijriah halaman 177. Syarat wajib haji dirangkum dalam buku tuntunan super lengkap Haji dan Umroh tahun 2016. Berikut ini adalah penjelasan dari 7 hal yang termasuk wajib haji. 1. Islam. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi penyempurna rukun-rukun lainnya. Seorang bukan muslim meskipun melakukan ritual haji secara lengkap tetap tidak akan dianggap sah ibadahnya. 2. Balik. Orang yang wajib melaksanakan ibadah haji harus sudah balik atau telah mencapai kedewasaan. Apabila orang yang tersebut belum balik tetapi sudah berhaji, maka ibadah hajinya tetap dianggap sah namun tidak memiliki syarat sah wajib haji.
3. Berakal. Syarat wajib berhaji selanjutnya adalah berakal. Maksudnya berakal sehat secara jasmani dan rohani. Sementara orang yang kondisinya hilang ingatan, gila, tidak waras, maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Keempat, merdeka. Syarat merdeka ini harus dipahami terlebih dahulu. Merdeka berarti terbebas dalam keadaan sehingga tidak terikat suatu hal atau penjajahan. Meski zaman sekarang sudah tidak berlaku perbudakan, ibadah haji tidak dikenakan kewajiban bagi para budak atau hamba sahaya yang beragama Islam. 5. Mampu. Untuk syarat wajib haji berikut ini, yaitu mampu atau istiha'ah. Allah menegaskan hal ini melalui firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Standar kemampuan dalam berhaji ini mencakup dua hal, yakni mampu secara finansial dan fisik. Mampu secara finansial berarti memiliki bekal atau biaya untuk berangkat haji, akomodasi selama berhaji, meninggalkan uang sebagai nafkah keluarganya selama ditinggal haji, sampai nanti pulang kembali ke tanah air. Selain itu, mampu juga diartikan bahwa orang yang melaksanakannya harus sehat secara fisik dan mental, sehingga memungkinkan menunaikan ibadah haji. Waspada, meski rajin puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, ini balasannya. Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia kafir atau keluar dari lingkaran Islam. Namun demikian, bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima secara hukum? Berikut penjelasannya. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat adalah amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya bergadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Bagi dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Maksudnya adalah meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seseorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat, terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan wajib mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Kemudian bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukum sah mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Berikut penjelasannya. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Takrirotus Sadidah fi Masail Mufidah menjelaskan bahwa ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat, yaitu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad, sementara orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka puasanya batal secara otomatis. Hal ini dikarenakan ia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih, tidak dianggap batal dan tidak wajib, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takrirotus Sadidah disebutkan bahwa pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan muhbitat, merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqada puasa di hari lainnya.
Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan salat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa. Sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengkodok sholat yang ditinggalkannya. Demikian pembahasan mengenai balasan bagi orang yang rajin puasa tetapi tidak mengerjakan sholat. Semoga video ini bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.